يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا 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 رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. Halo, halo. رباه عفوك إني للنور مدت Tes, يداي، tes, tes. نزعت Bagus. أسرار قلبي tes, tes. وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat masjid, kita bisa kembali di acara ngolak sore hari ini. Alhamdulillah juga kita sudah kedatangan pemateri kita untuk sore ini, yaitu kembali kita mendatangkan Ustadz Muslimin. Kelas balik kemarin, untuk sahabat masjid yang belum tahu, kemarin beliau membahas tentang ikhlas, niat ikhlas dalam beribadah. Beliau juga memberikan tips bahwa untuk beribadah itu harus selalu ikhlas karena Allah, dan bagaimana cara agar melembutkan hati, yaitu salah satunya dengan sering-seringnya kita bersolawat. Nah, baik sahabat masjid, untuk tema sore kali ini beliau akan membawakan tema rizki ya. Nah, apa sih rizki itu? Apakah rizki itu adalah uang saja atau ada hal yang lainnya? Nah, mungkin beliau nanti akan menjelaskan lebih rincinya bagaimana tentang rizki itu ya. Oke, sebelumnya untuk sahabat masjid semua, kami himbau kembali apabila ada yang ingin berdonasi, kita membuka posko COVID-19 di Cibenying RW 8, khususnya untuk sahabat masjid yang ingin berdonasi terkait pandemi COVID-19 ini. Bisa ke Baitul Mal Syakinah juga kita menyediakan. Jadi untuk sahabat masjid semua, bagi yang ingin berdonasi bisa menghubungi kami. Nomor WhatsApp-nya yang kami sudah sebutkan sebelumnya. Oke, Ustadz membahas soal rizki ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang sangat bermanfaat untuk semua audiens yang akan mendengarkan, tentunya bagi ngolek sloper yang ada di rumah yang lagi menyaksikan. Kami berikan waktu dan tempat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita masih dikasih sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ta'lim bersama, kita mencari ilmu bersama melalui ngolek ngaji online kuy. Mudah-mudahan live ini, pengajian ini menjadikan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu makhluk, hewan jelata, hewan yang melata, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kecuali rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini mengenai soal rezeki. Setiap jiwa, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rezekinya. Khususnya seperti manusia, contoh manusia. Bagi seorang manusia kadang-kadang lupa akan hakikat rezeki itu bahwa sama Allah sudah dijamin. Kadang-kadang khususnya manusia dia mencari rezeki Allah sampai dia itu meninggalkan sholat, meninggalkan kewajibannya demi mencari rezeki. Wal'iyadu billah summa na'udzubillah. Padahal kalau kita mencari ibrah seperti hewan, contohnya cecak. Cecak tuh yang ada di atap biasanya. Dia kerjaannya apa? Dia nggak kerja. Dia nggak kerja. Tapi dia bisa makan. Kenapa? Itulah. Karena itu adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kita harus mengetahui pemahaman bahwa Allah memberi rezeki itu dengan dua hal. Allah memberi kepada hambanya itu dengan dua hal. Satu, rezeki itu didatangkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kasbiyah. Dia harus ikhtiar, dia harus mencari, dia harus berusaha. Kemudian Allah juga memberi rezeki kepada makhluknya itu melalui
tajridiyah, dengan tanpa yang tidak diduga-duga. Dia dengan tanpa susah payah, dia dengan tanpa usaha yang begitu keras, tapi rezekinya ada. Itu adalah salah satu di mana Allah memberi rezeki kepada hambanya itu seperti itu. Dengan dua hal. Maka dari itu, orang kalau sudah yakin dengan mengenai soal rezeki, orang kalau sudah yakin bahwa Allah yang menjamin rezekinya, dia tidak akan bingung. Dia tidak akan bingung. Karena apa? Memiliki jiwa penolong. Karena dia merasa Allah akan tolong. Apa makhluk? Khususnya manusia. Diwajibkan kita untuk ikhtiar. Untuk ikhtiar. Bermuamalah. Mungkin juga Allah memberi rezeki dari perdagangan. Dari bisnisnya. Dari usahanya, mungkin dia mencari pekerjaan dari yang lain, sehingga dia mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara berbagai macam cara. Allah memberi rezeki. Tapi yang terutama, rezeki itu adalah rezeki ketenangan jiwa. Rezeki rohaniyah, rezeki yang dimana kita merasa tenang dengan keadaan. Orang bisa tenang bukan karena banyaknya uang, bukan karena banyaknya harta. Bukan. Bukan karena banyaknya harta. Bukan karena banyaknya uang, orang itu bisa tenang. Akan tetapi orang yang tenang itu orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup, mau dia dihidupkan sama Allah dalam keadaan kaya, mau dia dihidupkan sama Allah dalam keadaan miskin, mau hidup dalam keadaan sederhana, dan dia menerima dengan kehidupan itu, dialah orang yang sebenarnya orang yang kaya. Orang yang bahagia itu orang yang bisa menerima dengan rezeki Allah. Sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, kita melihat contoh berapa banyak di antara manusia, mungkin dia dikatakan kaya, tapi dia miskin. Ada orang secara realita hidupnya, kehidupan nyatanya, dia kaya. Kata orang lain dia kaya, dia banyak sawahnya, dia banyak mobilnya, dia banyak hartanya, dia banyak uangnya. Begini, bla 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 bla. Dia kaya kata orang lain. Tapi padahal dia miskin. Kenapa? Banyak orang yang kehidupannya sederhana, tapi dia kaya. Wah, bisa-bisa terbalik. Kenapa? Ya, dia mungkin kata orang dia banyak mobil, dia banyak uang, harta banyak. Tapi buat makan sendiri aja hitung-hitungan. Kenapa? Takut habis. Takut jatuh buat makan sendiri hitung-hitungan. Ini kalau makannya segini, kalau makannya segini, waduh, nanti uang saya habis. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya Allah. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kehidupannya meskipun dia hidup bergelimang harta dengan kemewahan yang ada, dia tidak akan merasakan nikmat. Justru dia rasa takut yang ada. Takut apa? Takut miskin, takut habis. Tapi bagi orang yang hidupnya sederhana, lalu dia menghamba sama Allah, mungkin penghasilannya cukup dimakan, dia mensyukuri, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini adalah rezeki pemberianmu. Nah, orang yang seperti itu, dia akan merasa kaya.
Karena apa? Dia merasa cukup. Dia tidak lupa. Sehingga yang diminta sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap kali beliau berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang diminta itu cukup. Kalau cukup, itu jauh lebih daripada orang kaya. Kalau orang kaya belum tentu cukup. Kalau orang cukup, pasti kaya. Kenapa? Kalau orang kaya mungkin ada dua. Kaya hutang, atau kaya harta. Tapi kalau orang cukup semuanya. Kalau dia punya hutang, ya cukup. Nah, kalau dia ingin naik haji, ya cukup buat haji. Ya seperti itu. Maka dari itu, ketika kita diwajibkan untuk berusaha, untuk menjemput rezeki Allah. Kita ini sebenarnya dihidupkan ini sudah sama rezeki. Kalau ada orang mengatakan, saya mau mencari rezeki, itu salah. Tapi kalau saya mau menjemput rezeki, itu yang benar. Kenapa? Rezeki itu sudah maksum, sudah dibagi sama Allah. Gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah keterlaluan. Kalau kita mau usaha, usahalah yang rileks saja. Usaha. Tapi usahamu jangan sampai meninggalkan kewajibanmu. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kadang-kadang dia mengejar harta luar biasa dari siang sampai malam sampai pagi lagi. Tapi rezekinya sama Allah sudah dipatok. Kamu dalam sehari semalam kamu punya rezeki 100.000. Ya sudah 100.000. Nggak bakalan jadi 1 juta. Kalaupun dia dapat 1 juta pasti keluar yang 900. Karena itu bukan rezekimu. Rezekimu hanya 100.000. Kata Sayyidil Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf, guru kita di Pondok Ihya Sunnah, mengatakan, "Sik bi rabbil arsy wastarihi." Yakinlah kamu terhadap Allah, Tuhan yang menguasai arsy. Sik bi rabbil arsy wastarihi. Santai saja kamu. Watrukil jaulana fil baladi. Tinggalkan pontang-panting di negerimu. Artinya, nggak usah ngoyo-ngoyo nyari rezeki itu. Secukupnya aja. Ikhtiar, kamu ikhtiar. Karena kata Rasulullah SAW, nilainya orang ikhtiar itu 1 keringat yang keluar dari badanmu karena untuk mencari nafkah buat keluargamu. 1 tetes dari keringatmu akan mematikan api neraka. Subhanallah. Itu luar biasa. Sehingga secukupnya saja. Jangan sampai kita terlalu banyak angan-angan sehingga kita tidak kenal dengan Allah. Sehingga kita meninggalkan kewajibannya. Terlalu banyak angan-angan, nanti kalau saya berhasil, saya mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, mau beli itu. Akhirnya umur nggak nyukupin, mati duluan. Cuman nyampenya angan-angan. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Akhafu ala ummati al-hawa watul amal. Kata Rasulullah, yang paling aku takuti daripada umatku adalah al-hawa watul amal. Panjang angan-angan. Kalau kita mau berbuat baik, ya sudah. Kita berbuat baik. Gak usah ditunda-tunda lagi. Saat ini kita ingin berbuat baik, saat ini kita laksanakan. Khawatirnya nanti kita keserang oleh yang namanya setan. Itu. Lalu tatkala kita dikasih kelancaran sama Allah, dikasih banyak rezekinya sama Allah,
bukan kehidupan, bukan gaya hidupnya, bukan level kehidupannya yang dinaikkan, tapi gaya sodakohnya yang dinaikkan. Orang kalau dikasih lancar sama Allah, dia dikasih banyak rezekinya sama Allah, bukan gaya hidupnya yang harus ditingkatkan, tapi gaya sodakohnya yang harus ditingkatkan. Agar supaya apa? Agar supaya selamat. Setiap kita memohon dunia, apakah kita tidak boleh untuk meminta dunia agar supaya kita kaya? Boleh. Tapi kita harus sertai ma'al afiyah. Ya Allah, andai kata aku dikasih rezeki yang banyak, maka selamatkan. Ma'al lutuf wal afiyah. Ya Allah, ma'al lutuf. Artinya, Allah, jangan marah engkau ya Rabb. Kasih keselamatan. Ada juga orang yang pada sisi hidup, orang tidak lancar terus, orang itu tidak kaya terus. Kadang-kadang Allah juga coba dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Lalu apakah kita harus minta-minta sama orang? Gak perlu kita minta-minta, minta sama Allah. Kalau kita ikhtiar boleh. Andai kata harus kita kepaksa, harus kita berhutang kepada orang, gak apa-apa. Yang penting utangnya harus kita kembalikan. Tapi ya, kalau kita minta-minta, jangan sampai minta sama manusia. Allah akan marah. Sebagaimana Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan sekali-kali engkau memohon kepada manusia terhadap hajatmu. Wasal, mintalah engkau abwabuhu la tuhjabu, terhadap zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Maka dari itu, sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita saat ini dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekurangan, maka mohonlah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan sampai sekali-kali minta kepada manusia. Kalau kita ikhtiar boleh, tapi kalau minta jangan. Minta sama Allah, minta pertolongan. Kenapa? Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu. Allah akan marah kalau kita meninggalkan minta kepadanya. Wabnu Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan manusia tatkala kita dimintain, dia akan marah. Yus'alu yaghdabu. Ya mungkin sekali kita minta, mungkin kepada ibu atau bapak atau saudara-saudara kita, ashab, wahai teman atau Pak, saya mau minta uang. Oh iya, saya dikasih hari ini. Kemudian besoknya lagi dia minta, oh iya masih dikasih sambil jemedut. Besoknya lagi minta, ditutupin pintu sudah. Kamu minta terus. Kerja sono. Kerja kamu. Cari usaha yang benar lah. Aja ke sana. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, Allah jangan pernah kita meninggalkan minta kepada Allah. Terus bagaimana? Kita sudah usaha nih. Kita udah usaha. Kita sudah mencari pekerjaan sana sini, sudah ketutup. Kita sudah mencari utangan mungkin. Dia sudah pusing. Nggak ada yang ngasih. Semua pintunya manusia sudah tertutup. Lalu apa yang harus kita ambil? Ada solusinya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang menerima, taat dan bertakwa kepada Allah, lalu dia sedekah, wa saddaqa bil husna, lalu dia sedekah dengan baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan melancarkan usahamu.
Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ini salah satu tip. Salah satu solusi. Tatkala kita sudah dihimpit, kita mau cari usaha ke sana sini udah ditutup, nggak ada orang yang mau terima sama kita. Lalu apa? Jalankan kita ibadah, salat duha. Kita memohon kepada Allah. Kita istighfar. Takutlah sama Allah. Di situ disertai dengan istighfar. Kemudian apa? Kita harus sedekah. Sedekahkan. Saat ini kita misalkan sudah ketutup nih semuanya. Hanya kita memiliki uang misalkan 1.000 perak atau 5.000 perak atau 10.000 perak, kasihkan semuanya ke orang yang membutuhkan. Niatkan sedekah itu, ya Allah, saya bersedekah ini agar supaya Engkau melancarkan usahaku. Nah, di situ sambil kita memohon, berdoa kepada Allah, lalu kita bertakwa, artinya kita istighfar kepada Allah, lalu kita sertai sedekah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan lancarkan urusanmu. Kalau misalkan ini tip, ini bohong, suwek-suwekin itu Qur'anmu. Gak usah percaya lagi. Kalau memang kamu tidak percaya dengan tip ini, suwek-suwekin. Tidak ada yang namanya orang sedekah itu melarat, tidak akan. Allah akan lancarkan. Allah janji. Banu yassiruhu lil yusra. Allah akan gampangkan urusan. Wa amma man bakhila wastaghna, akan tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tapi sebaliknya, kalau orang itu bakhil, medit, kikir, wa kadzdzaba bil husna, lalu dia tidak percaya dengan pertolongan Allah. Wah, apa itu? Orang sedekah itu nanti kurang, miskin. Saya kurang nanti hartaku. Aku gak percaya. Fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan membuat ruwet usaha dia. Kalaupun dia seorang pengusaha, kalaupun dia dikatakan orang terhormat, kehormatannya akan dicabik-cabik. Kenapa? Bakhil, pikir, dia tidak mau membantu orang lain. Dia tidak mau bantu orang yang lagi kesusahan. Dia tidak mau memberi makan orang yang lapar. Dia tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Maka tunggulah saatnya. Allah akan memberi peringatan yang sangat syadid, yang sangat. Sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah. Maka ketahuilah, kita harus menyadari bahwa setiap apa yang diberi oleh Allah kepada kita, titipan, itu semua, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Jangan takut miskin karena engkau sedekah. Jangan engkau takut miskin karena engkau menolong orang yang lagi susah. Jangan engkau takut miskin karena memberi makan sama orang yang lapar. Jangan engkau takut miskin karena engkau menyantuni anak yatim. Allah pasti tolong. Banyak al-kisah. Bagi orang yang bakhil, lihat. Qarun. Semua orang, mungkin sebagian orang sudah tahu, banyak orang sudah mengetahui siapa Qarun. Qarun orang pengusaha besar. Miliaran, bukan miliaran lagi uangnya, triliunan. Emasnya mungkin gudangan. Sampai dikisahkan Qarun itu sekali kunci gudangnya itu sampai dibawa 70 onta, mungkin kalau sekarang 70 truk. Dari banyaknya harta. Tapi tatkala disuruh
membayar zakat. Bayar wahai Qarun zakatmu. Kamu keluarkan sedekahmu, infakmu. Tapi Qarun apa? Aku dapatkan harta ini daripada pengetahuanku, aku dapat dari ilmuku, aku dapat dari usaha. Akhirnya apa? Sama Allah diambil paksa, diambleskan ke dalam bumi sehingga hilang tanpa bekas. Semua hartanya Qarun ditelan oleh bumi. Dikarenakan apa? Bakhil. Dia tidak mau sedekah, dia tidak mau menyantuni anak yatim, dia tidak mau berbagi kepada sesama, dia tidak mau membayar zakat. Sehingga sama Allah diambil paksa. Habis semuanya. Sehingga sekarang sampai dikenal, kalau dia menemukan harta di dalam tanah, oh ini harta Qarun. Ya, itu harta Qarun yang diamblas. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Itu untuk menjaga. Bagi seseorang yang dikasih kesulitan tadi itu, salah satu tipnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau melihat hal ini, kita ingat kepada sejarah salah satu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti masuk surga. Seperti sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Fakir miskin, duafa, semuanya disantuni sama dia. Didatengin ke rumah-rumahnya. Bukan kaum duafa dikumpulin. Bukan fugara masakin itu dikumpulin di satu. Abdurrahman bin Auf untuk menjaganya agar supaya Allah tidak bendu, agar supaya Allah tidak marah. Ia cari itu fugara masakin. Ia cari anak-anak yatim. Sekota Madinah dibagi itu hartanya. Sudah kebagian semua, harta itu masih banyak. Dia masih punya timbunan korma yang bertonton. Sehingga saking takutnya dia nanti dihisab terlalu banyak oleh Allah, si korma tersebut dibusukkan. Busuk semua. Puluhan ton busuk. Akhirnya dia nyuruh anak buahnya, sahabat yang lain, untuk dibuang. Si korma tersebut, korma yang sudah busuk itu disuruh buang. Dibawa buang itu, bareng sama Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Akhirnya di pertengahan jalan, ketemu dengan rombongan orang-orang Yaman. Nanya sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nanya kepada rombongan itu, ya Fulan, wahai Fulan, engkau mau kemana? Saya mau ke kota Madinah. Untuk apa kamu ke Madinah? Saya mau cari korma. Korma apa? Korma busuk. Buat apa korma busuk kamu cari? Kata Abdurrahman bin Auf. Karena di Yaman saat ini kena wabah penyakit yang tidak bisa sembuh kecuali dengan korma busuk. Wah, Abdurrahman bin Auf ini punya korma busuk yang tonton mau dibuang. Ya sudah, kamu ambil aja. Kamu kalau butuh korma busuk ini, kamu ambil. Ini saya mau buang, ini harta saya. Pokoknya dari kami, dari Yaman, kalau memang menemukan korma busuk, mau dibeli sampai 10 sampai 100 kali lipat pun saya bayar. Kata Raja Yaman. Dari Yaman. Akhirnya, sudah kamu ambil aja. Nah, akhirnya dari utusan kerajaan tersebut, pada saat itu, dia tidak mau terima, kecuali dia harus membayar kepada Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Kalau sudah diciptakan
sama Allah menjadi orang yang kaya, itu tetap kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf ini bingung. Hartaku mau saya habisin, ternyata sekarang datang 100 kali lipat. Yang tadinya mungkin cuma 1 miliar menjadi 10 miliar. Luar biasa. Subhanallah. Akhirnya laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah senyum mengenai tentang kejadian yang telah diceritakan oleh Abdurrahman. Ya sudah, kamu memang sama Allah dicipta menjadi orang yang kaya raya. Tapi harus menjadi, kalau kita memang diciptakan oleh Allah, orang yang lebih memiliki harta yang lebih, kita harus menjadi orang yang sakho, orang yang dermawan. Kalau orang pelit itu nggak punya teman. Orang yang pelit itu nggak punya teman. Orang yang pelit itu akan sengsara. Orang yang pelit meskipun kaya itu akan sengsara hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Karena tiap hari, tiap malam dia mau tidur, ngitung uangnya sampai tidur. Pun. Akhirnya ketemu tuyul. Habis tuh uangnya. Kadang-kadang orang yang bakhil sama Allah itu dipinta paksa. Kebakaran. Kena kerampokan lah. Ini itu. Dikarenakan apa? Karena hartanya itu tidak berkah. Dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak keluarkan sedekah. Karena dia bakhil. Orang bakhil bakal celaka. Mau di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada dasarnya manusia ini adalah fakir. Fakir. Kita itu nggak punya apa-apa. Yang maha kaya itu hanya Allah. Yang maha kaya, maha sayang kepada kita itu hanya Allah. Yang dimiliki oleh kita itu kita gunakan untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Bahkan kita sebelum gubrak ke alam dunia ini, kita sudah disiapkan sama Allah. Rezeki kita itu sudah disiapkan. Kata Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Husin Segaf mengatakan, rizqukal maksumu ya'ti wa in lam yakun indaka min sababi. Rizkimu itu akan datang. Rizqukal maksum. Rizkimu itu sudah dibagi sama Allah. Ya'ti wa in lam yakun indaka min sababi. Akan datang kepadamu, kalaupun dengan tanpa sebab. Tapi dikisahkan di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah akan dari kiranya andai kata rezekimu itu ada di atas kepala singa, tapi itu akan menjadi milikmu dengan cara apapun akan kena kamu. Maka dari itu jangan takut. Jangan takut. Jangan takut miskin. Jangan takut kehilangan. Jangan takut bangkrut. Kembalikan semua sama Allah. Jangan takut. Kita itu memiliki Allah. Punya Allah. Kita kembalikan sama Allah. Apa yang dilakukan oleh kita ini adalah satu wujud. Wujudil wujud. Semua ini adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan musnah. Fana, dunia ini fana. Sifat
Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sifat dunia ini, wa bid dunya daniya hawaditha katsira wa aishatha hakira wa muddatha qasira. Dunia ini hina, problematika banyak, dan kehidupannya pun hina, masanya pun pendek, sebentar. Berapa sih usia kita? Mungkin sekarang, mungkin umur kita nanti sampai umur 60 tahun. Sekarang kita sudah usia 40 tahun, 20 tahun lagi. Lalu apakah kita ke kuburan bawa harta? Enggak. Anak-anak kita dibawa enggak? Mobil kita dibawa enggak? Rumah yang agreng dibawa enggak? Uang kita yang banyak dibawa enggak? Apa yang dibawa oleh kita? Kembali kepada Allah. Al-a'mal. Amal perbuatan kita. Ketika malaikat Israel sudah datang, kita pilu, kita sudah tidak berdaya. Siapa yang bisa menolong kita? Apakah harta kita? Rumah sakit yang elit? Tidak akan. Dengan pengobatan yang luar biasa? Tidak mungkin. Siapa? Tidak akan bisa. Kalau Allah sudah memanggil, sudah kembali. Apakah semua itu akan bermanfaat? Gak ada manfaat. Yang akan menjadikan manfaat bagi diri seseorang itu adalah amal perbuatannya, sedekah yang ia keluarkan, zakat yang ia keluarkan, ibadah yang dia lakukan. Itu yang akan menyelamatkan diri. Anak-anakmu nggak akan bisa menyelamatkan. Di hari itu sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, "Al-malu wal banuna zinatun fil hayatid dunya wal bagiyatun salihatun khairun 'inda rabbika wa khairun amala." Al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatun fil hayatid dunya. Itu hanya sebuah hiasan saja, ada kehidupan di alam dunia. Wal bagiyatus salihatu, sedangkan yang kekal abadi itu adalah amal perbuatan yang saleh. Khairun indaka, itu lebih baik bagimu, wa khairun amala, dan itu sebaik-baiknya cita-cita. Andai kata, kalau memang kita memiliki cita-cita itu apa sih? Andai kata. Andai-andai. Cita-cita itu andai-andai. Andai kata. Kalau memang memiliki cita-cita, apakah boleh? Boleh. Kalau menurut orang yang sufi, orang ahli tasawuf, mengatakan orang yang memiliki cita-cita itu adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak memiliki wawasan. Lah terus, menurut syariat, apakah boleh kita memiliki cita-cita? Boleh. Diperbolehkan, boleh. Andai kata saya dilancarkan oleh Allah, saya akan pergunakan untuk keadaan. Andai kata saya dikasih lebih oleh Allah, saya akan sedekahkan sekian persennya. Andai kata saya dikasih sama Allah, saya akan memberi makan anak-anak yatim. Akan memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Ya seperti itu. Maka dari itu, intinya mengenai soal rezeki, kalau kita bahas, tidak akan cukup waktunya dalam 1 jam, 2 jam. Mungkin akan berhari-hari. Tapi pada intinya, garis besarnya, mengenai soal rezeki, itu yang terpenting adalah rezeki ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki batiniah, rezeki ilmu, rezeki itu banyak. Bukan cuma rezeki berupa harta, tapi ilmu, kesehatan. Sehah wal afiyah itu adalah rezeki.
sehat walafiat, itu adalah rezeki. Dan yang lain-lain. Khususnya adalah kita bisa menikmati untuk ibadah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat. Amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kehidupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan kehidupan yang cukup agar supaya ibadah kita tenang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita dikasih lebih sama Allah, ketika kita dikasih kelebihan rezeki sama Allah, kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus berbagi kepada sesama, kita harus bisa menolong orang, kita harus bersedekah, kita keluarkan zakat. Tatkala kita dikasih kehidupan yang kurang, artinya kita dalam keadaan repot, ya kita harus bersabar. Karena dengan kesabaran itu Allah akan memberikan jalan. Ketika semua tertutup, kita harus menginfakkan apapun, apa yang kita punya, kalaupun sedikit, kita keluarkan untuk niat. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan memberi kelancaran. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pembahasan ini mungkin cukup sampai saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat masjid, sungguh luar biasa materi tentang rizki ini ya. Sedikit banyaknya rizki yang Allah titipkan untuk kita tentunya harus dibagikan pula kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita, karena istilahnya rizki kita juga rizki mereka. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Ya. Ustadz, ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Dalam konteks bisnis ya Ustadz ya. Nah, dalam konteks bisnis ini kan kadang banyak orang yang menghalalkan berbagai cara untuk meraup istilahnya uang atau rizki itu sendiri Ustadz. Nah, diantaranya adalah salah satu mungkin riba, di dalamnya terdapat riba gitu kan ya Ustadz. Nah, untuk riba ini Ustadz, tolong diperjelas. Menurut yang saya tahu, riba ini bentuknya ketika kita meminjam, kemudian ada akad di awal. Nah, tapi ada kelebihan nanti di akhir ketika pemulangan peminjaman. Nah, itu tolong lebih rincikan mungkin Ustadz, bagaimana sih riba itu terjadi dan seperti apa sih bahayanya untuk umat muslim khususnya. Terima kasih. Baik. Mengenai soal riba. Riba itu minjem akad di depan. Akad di depan mungkin minjem 100.000, harus balik 120.000. Pokoknya ada buntutnya ya. Jadi anaknya nanti cucuan itu. Nah, hal seperti itu haram hukumnya. Orang yang melakukan riba itu orang pemakan riba, kalau enggak cepet-cepet tobat sama Allah, itu nanti Allah siksa, perutnya itu nanti ditarik sama dirinya sendiri. Isinya itu apa? Kalajengking, orai, nah binatang-binatang buas itu ada. Dan orang yang terlibat dengan riba itu, dalam firman Allah, seperti orang kerasukan setan. Mislur riba wa harrama riba wa halal bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Orang yang terjerumus di dalam riba itu ibaratnya orang seperti kerasukan setan. Gak bisa tidur. Mikirkan bunganya, dia misalkan minjem 1 juta. Bunganya aja 200. Gak bisa bayar 1.200.000, dia harus bayar bunga
200 misalnya. Nggak kebayar, nanti jadi cicitan lagi, terus begitu. Sehingga dia gelisah hidup, seperti dia kerasukan setan. Tapi baik itu halal, jual beli itu halal. Jadi seperti itu. Kalau baik itu sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, tapi Allah menghalalkan. Nah, gitu. Paham? Ya, Masya Allah sekali. Cukup seram juga ya Ustadz ya. Serem. Sangat menyeramkan ya. Bukan kalah jengking nanti. Orang pemakan riba. Oke. Nah, jadi demikian sahabat masjid. Apabila ada yang istilahnya mau meminjamkan uang tapi dengan iming-iming nanti belakangnya nanti tambahin sekian ya. Nah, itu gak boleh ya Ustadz ya? Iya. Nah, gak boleh, itu udah termasuk riba ya untuk sahabat masjid semua. Jadi hati-hati nih untuk sahabat yang mau minjam uang atau meminjamkan uang kepada sahabatnya lagi atau kepada keluarganya. Nah, tidak boleh ada unsur-unsur riba di dalamnya ya Ustadz ya. Karena tadi yang Ustadz Muslimin jelaskan bahwasannya nanti keluar kalajengking ya Ustadz ya. Iya. Nanti disiksa sama Allah. Disiksa sama Allah. Insya Allah sangat menyeramkan. Di antaranya salah satunya itu. Yang penjelasan yang kedua, mungkin orang pemain riba itu secara dunia mungkin akan Hebat ya, akan kaya, tapi pada saat nantinya terakhir dia daripada hidupnya, dia akan dihabiskan sama Allah, dihempaskan. Mungkin keluarganya akan tabrak, mungkin dunianya akan kebakaran, berbagai macam. Allah akan menghabiskan. Di akhirat nanti khalidina fiha abada. Dia akan masuk neraka selama-lamanya dan disiksa selama-lamanya. Gak cepet-cepet taubat. Sangat menyeramkan Ustaz. Serem, luar biasa. Ya Allah. Sangat luar biasa ya untuk sahabat masjid semua tentang riba ini ya Ustaz ya. Bukan hanya nanti keluar kalajengking dari perutnya, tapi juga disiksa di neraka selama-lamanya. Ustaz, masih berkaitan, mungkin ada satu lagi yang masih sedikit mengganjal terkait riba ini Ustaz. Untuk yang saya rasa terang-terangan riba ini Ustaz, masalah bank Ustaz. Kan ada bunga persekian persen gitu kan Ustaz. Nah itu kalau menurut saya udah termasuk riba atau gimana Ustaz? Kalau menurut saya riba sih. Sudah termasuk riba. Iya Ustaz. Karena akadnya kan sekarang juga ada bank syariah. Iya kan? Iya. Ada bank syariah, ada bank muamalat, kan begitu. Ustaz. Padahal pada prinsipnya juga mengenai soal uang bank itu. Ya, itu seperti itu, persentasenya sudah jelas. Kalau konvensional udah jelas suku bunganya sekian. Iya. Sebenarnya orang menjadi riba itu dikarenakan karena ijab kabulnya, akadnya. Yang menjadikan riba itu karena akad. Saya pinjam sekian, saya minjemin sama kamu sekian, tapi sama kamu kembalikan sekian. Nah itu yang menjadikan riba. Tapi kalau tip seolah-olah itu adalah riba, tapi tidak. Gimana Ustaz? Nah, misalkan seperti bank muamalah, sistemnya itu musyarakah, kerjasama. Iya. Kita misalkan simpan uang. Nah, nyimpan uang itu tidak begitu langsung menyimpan uang, tapi dia akad dulu. Uangmu ini oleh perbankan itu nanti di uangmu saya akan putarkan untuk modal usaha, untuk usaha ini, untuk usaha itu. Apa yang diusahakan dia kita nggak tahu, tapi dia berbasis syariat. Nah, nanti akan ada keuntungan buat kamu 10%, misalkan. Buat keuntungan kamu 20%, misalkan. Yang 80% diambil oleh pengelola. Nah, ketika itu ijab kabul terjadi, oke, nggak apa-apa. Itu tidak termasuk riba. Itu adalah musyarakah, dibilang jasa. Oh iya. Wah, luar biasa Ustaz ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya Ustaz ya. Yang menentukan sebenarnya mah riba atau tidaknya itu akad berarti Ustaz ya. Nah, berarti para sahabat nih berarti mending ke bank muamalah berarti ya, atau bank syariah gitu ya Ustaz ya. Karena mungkin kan memang setiap bank sekarang sudah ada. Iya. Bank BRI syariah ada, Mandiri syariah ada.
Wah, luar biasa sekali ya sahabat masjid masalah riba ini. Oke, Ada lagi. cukup mungkin Ustadz untuk pertanyaan. Baik untuk para sahabat masjid semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah Ustadz, sungguh luar biasa materi yang sudah dibawakan masalah rizki ini. Baik untuk para sahabat masjid, kami himbau kembali untuk para donatur atau yang ingin berdonasi terkait dampak pandemi COVID-19, kami menyediakan posko peduli dampak pandemi COVID-19 yaitu di lingkungan RW 08 Cibenying Wantilan. Selain itu kami juga disponsori oleh BMS Baitul Mal Syakinah. Nah, untuk semua para donatur atau donasi, kita di sini sediakan ya untuk para donatur via link BRI untuk yang ingin berdonasi dengan nomor rekening 784901004508 Sekali lagi dengan nomor rekening 784901004508 Nah, untuk yang sudah berdonasi bisa juga konfirmasi melalui nomor WhatsApp yaitu 0857 5908 6266. Sekali lagi 0857 5908 6266. Ya, baik untuk para sahabat masjid semua, alhamdulillah sekali lagi kita sudah berada di penghujung acara. Sangat luar biasa ngolok hari ini mengenai rizki ya. Sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz, dan juga bisa memberikan ilmu-ilmunya lagi nanti ke depannya, Ustadz ya. Untuk para ngolok semua juga, ngolok lovers, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga selalu dalam kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk besok, sahabat lovers, kami akan hadir kembali dengan pemateri kita yaitu Ustadz Ruhiyat. Jadi untuk semua atau sahabat masjid bisa tetap pantengin kita di jam yang sama yaitu 16.30 untuk ngolok ngaji online GUI ya. Kita tutup bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي